Oke, selamat pagi para mahasiswa Teknik Sipil BINUS kelas LB 43. Hari ini kita memasuki materi baru yaitu diffusion equation ya atau persamaan difusi ya. Ini materinya saya ambil dari YouTube yaitu yang dikemukakan oleh Profesor Jeffrey Sasnov ya. Nah, yang pertama adalah ya ini The Diffusion Equation by Profesor Jeffrey Sasnov. Ini mengemukakan seandainya ada sebatang logam ya. Ini aliran panasnya, ini input, ini output ya. Jadi inputnya ini panjangnya ini X, ini delta X ya. Jadi berarti dari sini X, ini keluarnya ini di X plus delta X ya. Nah, seperti diffusion itu sebetulnya aliran ya. Aliran misalnya apa aliran panas, aliran apa ya. Mungkin di teknik sipil lebih banyak cenderung ke aliran bisa aliran panas, bisa juga aliran angin ya. Jadi bangunan itu sebenarnya kalau Anda saudara lihat bangunan mencakar langit atau yang tinggi sekali itu dengan melihat sepintas saja mungkin tidak bergoyang. Sebetulnya bangunan tinggi itu ada bergetar ya sebenarnya. Oke. Jadi ini adalah inputnya di sini adalah J X, T ya. Kemudian keluarnya di sini outputnya J X plus delta X, T ya. Nah, dalam hal ini U X, T ini adalah mass, ini massa per length ya. Massa dibagi panjang ya. Ya, massa dibagi panjang. Ini U X, T. Jadi massa adalah sama dengan UX. Jadi massa adalah UX, T kali delta X. Ya. Massa adalah UX, T kali delta X. Nah, berarti turunan massa terhadap waktu adalah sama dengan plug in dikurang plug out. Ya. Plug itu artinya aliran. Ya. Plug maksudnya aliran. Jadi turunan massa terhadap waktu adalah aliran masuk dikurangi aliran keluar. Ya, aliran masuk dikurangi aliran keluar. Nah, aliran masuk itu adalah J X, T, sedangkan aliran keluar adalah J X plus delta X, T. Ya. Jadi aliran masuk dikurangi aliran keluar. Nah, ini Fick law of diffusion ya. Ini hukum Fick dari difusi bahwa aliran JST itu apa tadi? Aliran masuk plug in ya. JX, T sama dengan min D kali UX S, T. UX ini adalah do U per do X ya. UX ini adalah do U per do X dari X, T ya. D adalah diffusion coefficient ya. D besar nih. Huruf D besar ini adalah diffusion coefficient yaitu length kuadrat per time. Jadi panjang pangkat 2 dibagi waktu ya, T. Sehingga U UT, UT S, T, UT ini adalah do U per do T, do U per do T
dari fungsi X, T kali delta X itu sama, apa, D D dari UX. UX ini adalah do U per do X, kali ini do U per do T ya. Do U per do T dari S, T kali delta X sama dengan D, ini D kali ya, D kali UX adalah do U per do X dari X plus delta X, T dikurangi UX dari X, T. UX ini adalah do U per do X juga ya. Tapi ini fungsinya X, T, kalau sini fungsinya X plus delta X, T. Sehingga UT ya, do U per do T nih. UT ini do U per do T dari S, T sama dengan apa? Delta X-nya turun ke bawah, ini garis hilang ya. Garis hilang ke sini di penyebut. Jadi D kali ya D kali UX dari UX ini adalah do U per do X kali X plus delta X, T dikurang do U per do X X, T per delta X. Delta X ini seolah di garis hilang nih kan. Ya dari sini dikali ini ditarik ke sini ya. Jadi penyebut sifat garis hilang ya. Apabila data X-nya menuju 0, nah ini apabila data X-nya menuju 0 ya, data X-nya menuju 0, maka UT adalah D dari UXX. UXX adalah do kuadrat U per do X per do X pangkat 2 ya. Mungkin saya not ini warnanya yang ya. Ini tahu ya, ini adalah apa dari do U per do T itu. Kalau ini ya do U per do X. Kalau UX adalah ini do do kuadrat ya do kuadrat U per do X pangkat 2 ya. Jadi UT adalah D kali UX. Ini do U per do T berarti sini do U per do T sama dengan D, D tadi apa? Koefisien difusi ya. Nih, diffusion koefisien. Jadi koefisien difusi dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Jelas ini turunan dari ini? Halo? Penurunannya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, dipelajari benar. Ini di videonya ada, cuma kadang-kadang ada yang saya lengkapi ya, karena oleh profesor biasanya diringkas saja, lompat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau enggak, kalau belum ada, kita teruskan ya. Oke. Ini unknown. Nah ini address-nya ya. Apa namanya, link-nya. Jadi kalau Anda ada di belakang ini juga saya beri di data pustaka, sumbernya. Jadi sumbernya ini adalah di YouTube ya, dengan link ini ya. Oke. Kita lanjutkan dengan kalau tadi adalah dasarnya itu ya. Jadi ini merupakan dasar dari apa? Diffusion equation, persamaan difusi ya. Diffusion equation adalah do U per do T sama dengan D. D itu apa? Koefisien difusi atau diffusion koefisien dikali do kuadrat U ya, do kuadrat U per do X kuadrat ya. Ini persamaan difusi atau diffusion equation. Sekarang solution of the diffusion equation. Jadi solusi dari persamaan difusi
separation of variable. Separation of variable. Terjemahannya ini variabel yang dapat dipisahkan. Mungkin Anda pernah belajar di ordinary differential equation, ada kan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Separable differential equation ada itu ya. Kalau ini arti separable of variable adalah variabel yang dapat dipisahkan ya oleh Profesor Jeffrey Sasnov. Nah, ini adalah persamaan dari difusi atau diffusion equation. Apa tadi? Do U per do T ya. Do U per do T sama dengan koefisien difusi dikali dengan do kuadrat U per do X pangkat 2 ya. Ini do kuadrat U per do X pangkat 2. Masih ingat tadi? Ya. Sehingga dan US, T itu adalah XX ya dibentuk dari XS kali TT ya. Ini X besar dengan variabelnya X, ini T besar dengan variabelnya T kecil ya. Ini pakai simbol ya. Berarti US, T adalah XT itu ya. Jadi karena simbolnya sini UXT ini kecil ya. Ini adalah X besar, T besar. X besar ini fungsinya adalah fungsi X, sedang T besar adalah fungsi time, waktu ya. Time. Atau T kecil ini time ya. Nah, pengertian UXT adalah do U per do T ya. Oh, nah ini dasarnya ini ya. Sebentar, ini saya kasih lihat Anda. Mana? Not. Ini. Ini dasarnya tadi ini ya. Dasarnya ini. Karena ini U. U ini bisa aliran panas, aliran apa yang lain lagi ya, misalnya. Salah satunya aliran panas ya. Angin juga ya, bisa diperhitungkan begitu. Jadi U X, T sumbernya kan dari XT. Jadi X besar kali T besar. X itu fungsi dari X dan T adalah fungsi dari waktu, time ya. Nah, sekarang do do U per do T ya. Do U per do T itu singkatnya UT ya. U subskripnya T. Ini do U per do T itu adalah karena diturunkan terhadap waktu, maka aksennya jatuhnya di T ya. Tapi kalau diturunkan terhadap X, aksennya di X nanti. Ya. Karena ini diturunkan terhadap waktu, jadi do U per do T atau UT tulisannya adalah X. Ini kan EX kali TX. Karena diturunkan terhadap waktu, maka aksennya Anda lihat ada di waktu ya, di T besar aksen time ya, waktu. Nah, singkat ini adalah kalau dihilangkan variabelnya yang kecil-kecil ini, S kecil T kecil, maka UT atau do U per do T ya, do U per do T atau UT sama dengan X besar T besar aksen. Sampai sini bisa dimengerti? Halo? Nah, ini terhadap T. Bagaimana kalau yang ini terhadap X ini? Do U tadi kan terhadap T ya, ini terhadap T. Kalau ini terhadap X. Ini terhadap X. Do U per do X atau UX. Nah, ini caranya sama gak X besar T besar ya. X besar T besar. Karena diturunkan terhadap X, maka aksennya di X besar. Kalau diturunkan terhadap T, maka aksennya di T besar. Ya, sehingga UX adalah E aksen T. UEX berarti X-nya turunkan lagi. E aksen ini diturunkan lagi menjadi X double aksen. T-nya tetap. Kalau sini UTT gimana? Kalau sini UTT adalah
X, T. Nah, ini T aksen tadi kan. Sekarang turunkan tanda T lagi. Aksen turunkan double aksen. Jadi hasilnya X besar, T besar double aksen. Bisa dipahami, dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Nah, ya ini pekerjaan parsial ya ini ya. Ini namanya sebetulnya do U per do T, do U per do E ini adalah turunan parsial. Maka ini termasuk dalam PD parsial, partial differential equation ya. Oke. Kemudian ini tadi U, UT atau do U per do T adalah D besarnya apa? Koefisien difusi atau diffusion koefisien dikali turunan kedua U, do U per do X pangkat 2. Nah, ini ambil disalin ke sini ya. UT ini do U per do T adalah D kali do kuadrat U per do X pangkat 2. Nah, terjemahan ini dari unsur ini tadi diterjemahkan apa hasilnya? Coba Anda lihat sini. UT mana tadi? Ini UT. Salin nih. UT adalah X besar T aksen. Ini salin nih. Ya enggak? Halo? Ini Anda lihat UT ini adalah X besar T besar aksen. Ini dia. Iya kan? Ini dia ini kan. X T aksen. D tetap. Nah, UX mana ini nih? UX masuk ke sini. UX adalah X double aksen T ini nih. X double aksen T. Sehingga XT aksen sama dengan D besar X besar double aksen kali T. Ini diambil dari sini ya. UX-nya diganti dengan X double aksen T. Sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Halo? Ini pembuktiannya atau penurunannya ya. Halo? Iya, Pak. Heeh. Kalau yang di PowerPoint-nya terlalu teoritis. Ini teoritis juga tapi ini lebih jelas ya detailnya gitu ya. Oke. Sampai dapat ini jadi dari persamaan difusi tadi do U per do T adalah D besar kali do kuadrat U per do S kuadrat. Nah ini UT ini di sini nih. Do U per do T atau UT-nya adalah X besar T besar aksen. Salin di sini. Ini dia. Kemudian D tetap ya. Ini D tetap. Kemudian UEX ini. UEX adalah X double aksen T besar. X besar double aksen kali T besar. Sehingga ini kalau kita balik dia kita balik D besar X besar double aksen T besar sama dengan X besar T aksen. Ya kan? Nah, sampai sini dulu ya. Bisa bisa dimengerti sampai sini? Halo? Sebelum selanjutkan? Iya, mengerti, Pak. Oke. Kalau sudah kita hapus dulu nih. Enggak bisa roll ya. Di anot. Nah, ya sampai sini tadi ya. Nah, dari sini kita bisa ini istilahnya apa sifat kali silang ya. Double aksennya anot. Double aksennya tetap. Kemudian X-nya turun ke bawah. Anda lihat nih. X-nya turun ke bawah. Ya kan? X-nya ke sini. Jadi turun ke bawah. Terus D juga kasih silang ke sana. Ya. D diturunkan jadi seper D ya enggak? D-nya kan sebelah kiri. Kalau ke kanan jadi penyebut seper D. T aksen tetap. T-nya sifat kesilang lagi turun ke bawah. Paham ini? Halo? Double aksen tetap. Ini Paham, Pak. ya, Ederson tetap, X-nya turun, ini sifat kasilang ya, turun ke bawah. Ini dikumpulkan X, T aksen per T kan, T-nya turun ke sini. D-nya kita larikan tarik ke ini sifat kasilang, jadi seper D ya.
Nah, ini dimisalkanlah sebagai min lambda, yaitu separation constant, adalah konstanta dari separation, ya, konstanta dari separation-nya, separation constant namanya, min lambda. Kemudian kita ambil satu persatu dulu. Kita ambil dulu X double aksen per X sama dengan min lambda. Ini dia nih. Ya, kita ambil X double aksen per X sama dengan min lambda. Kemudian ini kali silang. X-nya dikali silang. Saya tidak bisa baca lagi X besar kecil, ini X besar semua ya. X double aksen adalah X kali silang sana, X kali min lambda X. Kemudian min lambda X-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi plus X plus lambda X. Sehingga X double aksen plus lambda X sama dengan 0. Ya, ini yang dari persamaan pertama ya. X double aksen per X sama dengan min lambda dapatnya nih. Ya, dapatnya nih. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ambil ini. Seper D kali T aksen per T sama dengan min lambda. Ini. Seper D kali T aksen per T. Jadi ini. Sama dengan min lambda. Ini yang kedua ya. Ini demikian juga DT ini pada penyebut dikali silang ke ini ya, kali silang ke min lambda. Sehingga T aksen adalah dikali silang ke sini jadi min lambda DT ya kan. DT ini kan penyebut nih. Kali silang ke sini menjadi min lambda DT ya, ini DT. Sehingga kalau kita pindahkan ke ruas kiri T aksen ya, ini min lambda DT pindah ke kiri dari kanan ke kiri berubah tanda plus lambda DT. Sehingga T aksen tambah lambda DT sama dengan 0. Dapat dua persamaan. Ya, karena ini tadi persamaan ini sama dengan min lambda. Pertama sama dengan min lambda, kedua sama dengan min lambda akan memperoleh dua persamaan. Yaitu X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Satu lagi T aksen tambah lambda DT sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Halo? Mengerti, Pak. Oke. Kalau jelas kita, tapi yang jawab cuma satu orang ya, lainnya kemana ya? Ini. Jelas, Pak. Oh ya, dijawab enggak apa-apa ya. Ini tadi oke. Kita anot. Nah, baru kita roll lagi. Jadi dapat dua persamaan ya. Dari sini dapat dua persamaan. Tadi ini X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. T aksen tambah lambda DT sama dengan 0. Ya. Dapat dua persamaannya. Nah ini kita salin sini. X double aksen plus lambda X sama dengan 0 ini persamaan pertama. Persamaan keduanya kita salin. T aksen tambah lambda DT sama 0 ya. Yang ini sudah kita salin ke sini. Oke. Nah ini misalnya ini suatu batang logam atau suatu apa ya. Ini reservoir ya. Misalnya aliran ini dari 0 sampai L jadi panjang batangan ini adalah L ya. Ini boundary condition ya. Boundary condition itu syarat batas ya. Boundary condition keadaan syarat batas ya. Nah, di sini nyatakan karena di posisi 0 U0, T. Jadi masih belum misalnya belum dipanaskan 0 berarti U0, T sama dengan 0. Ya kan? U0, T sama dengan 0. Ini sama dengan X0 dikali ya rumusnya kan tadi US, T kita kembali ke atas ya. Nih. US, T adalah X besar X ya, X besar X dikali T besar T ya kan? Nah, ini kita pakai rumus itu. Berarti U0, T adalah X besar 0 ya. X-nya 0. Temperaturnya T kan, jadi T besar T. Jadi rumusnya kan US, T ya, ingat rumus tadi. US, T adalah XX kali TT ya kan.
X besar X kali T besar T. Ya. Jadi kalau X-nya 0 sini, ini 0, ini 0. T tetap. Tapi kalau dibalik sini X, 0, T-nya 0, berarti XX kali T0. Paham ya? Halo? Kalau X-nya 0, sini ganti X-nya Paham. 0. Ya. Kalau T-nya ganti 0, sini UX, 0, T-nya ganti 0. Jadi T-nya sini ganti 0. Ini masuknya tadi nih. Ya. Jadi U0, T adalah X0 ya. X besar 0 kali T besar T. Ini sama dengan 0. Kemudian di ujungnya ini juga ya sepanjang L berarti di ujungnya L. Jadi X-nya sama dengan L, temperaturnya waktunya adalah T, sorry, waktunya T. Ini juga XL, jadi X-nya L, waktunya T. Jadi berarti X besar L kali T besar T. Ini juga 0. Jadi ujung-ujung ini 0 ya. Ya, di ujung-ujungnya 0. Nah, ini disebut ya, berarti X0-nya sama dengan 0, XL-nya sama dengan 0 ya kan? Sini. Kalau 0 sama dengan X0 kali T besar T kecil, TT gitu. Sehingga berapa X0? X0 adalah 0 dibagi TT ya kan? Halo? Mana ini? Iya, Pak. Ini. Nah, berapa X0 ini? Kalau dari pasaman ini dari sini pasaman ini. X0 kali TT adalah 0. Berapa X0? Berapa X0? X0 adalah 0 dibagi TT kan? 0 dibagi T besar tadi waktunya T kecil. 0 bagi TT adalah 0. Demikian juga ini. Yang persamaan keduanya ini, yang ujungnya ini ujung kiri, ini ujung kanan ya. Nih, SL kali TT adalah 0. Berapa SL? Sama rumusnya. SL adalah 0 dibagi TT. 0 bagi TT adalah 0. Jadi XL-nya juga 0. Maka sini XL-nya 0. Ya, sama ya. Ini disebut Hugomenius Dirichlet BC ya. Dirichlet ini nama orang ya. Nanti kalau Anda pernah belajar deret Fourier atau Fourier series ada tentang kondisi Dirichlet. Nah, nama orangnya ya, Dirichlet. Nah, sumbernya ini yang satu halaman ini ada di YouTube yang disampaikan oleh Profesor Jeffrey Kasnov dari Rusia nih. Ini alamatnya, Anda bisa lihat nanti. Halo? Sampai sini? So far? Do you understand? Sejauh Baik, ini? Pak. Paham, Pak. Ya? Yang lain? Yang jawab cuma David doang ya. Sama ada yang tadi yang mahasiswi siapa tadi? Halo? Yang lain sudah paham belum nih? Paham, Pak. Ya, dipelajari benar ya. Ini Pak. Iya, penurunan Pak. ya, penurunannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Bahannya mungkin berulang lagi nanti ya. Sebetulnya yang di depan ini terlalu teoritis, saya ambil langsung ke praktis ini aja. Ini mode ke praktisnya. Mendapatkan rumus itu dari mana gitu ya. Oke. Kalau sudah kita ini halaman berikutnya masuk lagi ke masih tadi solution of the diffusion equation tentang apa tadi? Separable ya enggak? Operable ya, separable operable. Kalau ini eigenvalue. Eigenvalue adalah nilai eigen ya, nilai karakteristik ya. Eigen values. Eigen value ini ya, orang Indonesia kadang eigen value. Eigen value ini atau eigen value adalah nilai eigen atau nilai karakteristik. Pernah belajar aljabar linear enggak? Halo? Udah, Pak.
Pernah dapat kan aljabar linear? Nah, di vektor itu kan Anda belajar ada kan nilai karakteristik dan vektor karakteristik, ya kan? Agent value dan agent vektor, ya kan itu dia. Agent value adalah nilai karakteristik, agent vektor adalah vektor karakteristik, ya. Nah, ini yang hari ini solution of the diffusion equation agent value, ya. Nah, ini yang tadi yang kita persamaan tadi kan apa? U itu function dari X, T adalah X besar X kecil, X kali TT, ya. Atau X kali T aja. X besar kali T besar. Nah, tadi kan persamaan yang di atas tadi ada dua kan tadi ya. Ini nih. Yang dari sini. Dari ini kan dia nih, sama ya. Dua persamaan ini kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama tadi apa? X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Ini sama ya. X double aksen tambah lambda X sama 0. Ini persamaan yang pertama. X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Kemudian kita tahu juga tadi apa? Bahwa X0 dan XL ya, X besar ya, X besar 0 dan X besar L ujung-ujungnya nih. Ujung kiri 0, ujung kanan L. Ujung kiri ini inputnya, ujung kanan output ya. Jadi ini X0 dan XL-nya adalah 0. Ya, di sini given ya, sudah dianggap ketahui. X0 dan XL-nya 0. Persamaan ini udah tahu ya. Persamaan ini datang dari mana tadi? Ini dia nih. Yaitu apa tadi? X double aksen per X sama dengan min lambda. Ini dari sini kan. X double aksen per X sama dengan min lambda diturunkan jadi X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Ini persamaannya. Terus ini juga tadi yang ini dari ini ya. X0 sama dengan XL sama dengan 0. Ini adalah boundary condition-nya. Ini boundary-nya ya. Apa? Syarat batas ya. Nah, untuk penyelesaian ini persis Anda belajar ODE. ODE apa? Ordinary Differential Equation atau terjemahan bahasa Indonesianya PD biasa ya. Persamaan diferensial biasa. Kan dapat PD ya di apa Engineering Mathematics 1 yang pertama. Halo? Sudah dapat ya? PD biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, ini kalau lihat sepintas ini bagaimana sih penyelesaiannya? Agak bingung Anda kan? Nah, ya misalkanlah lambdanya itu sama dengan mu kuadrat. Ini bukan U ya, mu. Lambda adalah mu kuadrat. Sehingga X double aksen lambdanya diganti dengan mu, jadi mu kuadrat kali X sama dengan 0. Nah, turun kedua dari X adalah D kuadrat X enggak? Nah, ini. Halo? Anda belajar dulu kan kalau Y aksen apa? Y aksen adalah DY. Ya enggak? Y double aksen apa? D kuadrat Y. Nah, sekarang kalau X aksen apa? Aksen adalah DX gitu ya sama. D kali X ya. Ini D kali Y, ini D kuadrat kali Y. Kalau X double aksen apa? X double aksen adalah D kuadrat X kali X berarti. Maka nih X double aksen adalah D kuadrat X ya. Mu tadi kan lambda dimisalkan mu kuadrat kali X sama dengan 0. Kemudian yang sama sih kan X-nya. Ini dalam bentuk perkalian ya, ini perkalian juga mu kuadrat kali X. Dikeluarkan X-nya. Dikeluarkan X-nya tinggal D kuadrat plus mu kuadrat. Kurung kali X sama dengan 0. Ini belajar lagi yang tentang ordinary differential equation atau PD biasa. Nah ini persamaan eigen atau persamaan karakteristiknya diambil dari sini kan. X nggak mungkin 0 ya.
X tidak mungkin 0 di sini, maka D kuadrat plus mu kuadrat lah yang sama dengan 0. Terjemahannya D-nya itu adalah alfa ya. Jadi diganti D kuadrat menjadi alfa kuadrat ditambah U kuadrat sama dengan 0. Ya, D-nya diganti dengan alfa. Ada yang pakai R ya. Jadi ada yang pakai alfa, ada yang pakai R. Terserah ya. Itu adalah lambang dari akar-akar dari persamaan eigen atau persamaan karakteristik ya. Jadi D kuadrat plus U kuadrat, D-nya diganti alfa atau R ya, R kecil boleh. Alfa kuadrat tambah mu kuadrat sama dengan 0. Alfa kuadrat adalah min mu kuadrat, maka alfa 12 adalah plus minus akar dari min mu kuadrat. Ya. Akar dari min mu kuadrat. Nah, plus minus dari akar dari min mu kuadrat bisa dipecah menjadi akar mu kuadrat kali akar min 1 enggak? Halo? Akar min mu kuadrat sama dengan akar mu kuadrat. Ini mu ya, bukan U ya. Ya agak panjang sedikit. Ini mu ya. Plus minus akar mu kuadrat kali akar min 1. Sehingga alfa 12 adalah plus minus. Akar dari mu kuadrat adalah mu. Akar min 1 adalah I. Sehingga alfa 12 adalah plus minus mu I. Nah di depan plus minus enggak ada artinya 0. Ya enggak? Halo? Di depannya enggak ada bilangan di sini. Ini dianggap 0. Jadi 0 plus minus mu I. Ini bentuk apa nih? Ada yang tahu? Halo? Ini bilangan apakah ini? 0 tambah mu I. 1 0 dikurang mu I. Halo ada yang tahu nih? Ini bilangan apa namanya? Udah ada yang jawab. Imajiner. Yang imajiner belakang ya. Kalau ditambah di depannya itu nama bilangan kompleks. Masih ingat enggak? Bilangan kompleks itu adalah A tambah IB, enggak? IB atau BI kan? Ada kan? A plus IB ini bilangan kompleks. Kalau IB ini yang imajiner ini. I yang imajiner I-nya. Ya, I ini imajiner. Kalau bilangan real, ini A real, B koefisien dari bilangan kompleks. Jadi kalau bilangan real tambah bilangan imajiner dinamakan bilangan kompleks. Ya, ini disebut bilangan kompleks. Ya. Jadi ini adalah bilangan kompleks ya. Imajiner di belakangnya. Di depannya 0 termasuk real. Jadi real tambah kompleks atau real kurang kompleks itu 0 real ditambah imajiner atau real dikurang imajiner itu disebut bilangan kompleks ya. Seperti ini. A plus minus ya, boleh ini A plus minus IB ya. Nah, kalau akar-akarnya dari akar-akar dari persamaan eigennya, persamaan karakteristiknya adalah berbentuk bilangan kompleks di mana A-nya adalah 0, ini A plus minus BI atau IB ya. A plus minus BI atau IB. A-nya 0, B-nya adalah mu. Nah, Anda masih ingat enggak mencari solusi umum PD-nya? Solusi umum persamaan diferensial. Ini PDB sebetulnya ya. Orang sering sebut PD saja. Ini harusnya PDB. Ya, PDB ya. PDB. Persamaan diferensial biasa atau ODE, ordinary differential equation. Nah, kalau Anda lihat di videonya ini langsung jawab. Ini enggak kasih lihat jalannya. Ini saya buatkan jalannya lebih lengkap ya. Halo, rumusnya adalah EX. Jadi persamaan ini karena X ya. Ini kan X tadi nih. Karena ini X nih, EX sama dengan A. Ini bentuk kalau akar-akarnya bilangan kompleks, E pangkat AX kali A besar. Kosinus B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Masih ingat enggak rumus nih? Halo. Kalau akar-akarnya bilangan kompleks ini, masih ingat enggak? Ini berhubungan dengan ODE atau Engineering Mathematics 1 ya. 1. Oke? Anda lihat di video ini enggak ditulis begini ya. Dia langsung jawab seperti ini. Ntar saya hapus dulu ya. Ini ada pertanyaan enggak besin dulu? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak.
Belum. Baik. Kalau belum ada kita nah ini dia langsung jawab di sini. Dia jawab XX adalah A cos mu X tambah B sin mu X. Kadang-kadang A ini diganti C1, B diganti C2 ya. Ya bisa boleh gak ya? A-nya diganti C1, B-nya diganti C2 boleh saja ya. Nah, ya. Jadi bentuknya gini ya. Masih atau lupa? Ada yang lupa enggak nih? Kalau Lupa, yang Pak. ya. Kalau dia bilang kompleks biasa Anda pakai Y sini kan, YH apa Y homogen gitu kan, YH sini X ya. Karena mengapa X di sini X? Karena ini X nih EX. Sama dengan E pangkat A kali A cos BX tambah B sin BX. Ini asalnya dari rumus akar-akarnya berbentuk bilangan kompleks ya. Baik. Nah, kita masukkanlah A kecilnya 0, jadi E pangkat 0X, B kecilnya mu. Jadi A besar kali cos mu X tambah B besar kali sin mu X. A besar ini boleh ganti C1, B besar boleh ganti C2 ya, C1 C2 ya. A besar boleh ganti C1, B besar boleh ganti C2. Sehingga E pangkat 0 kali X 0 kali X 0 dari E pangkat 0 adalah 1, hilang ya 1. Tinggallah A cos mu X plus B sin mu X. Nah, sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo. Paham, Pak. Oke. Kalau sudah, baru kita masukkan syarat awalnya nih. Ini syarat awalnya. Apa tadi agak boundary conditionnya. Syarat batasnya, sorry ya. Syarat batasnya mungkin ada juga disebut initial condition. Syarat awal ya. Ini syarat batas. X0-nya 0, XL-nya 0. Kita masukkan sini. Kita masukkan ya. X0 dan XL. X0 artinya X kecilnya 0 kan. Semua X ganti 0. Coba lihat. A cos mu 0 tambah B besar sin mu 0. Dia bilang 0 kan. Hasilnya 0 kan tadi. X0-nya sama dengan 0. Karena X0-nya sama dengan 0. X ini ganti 0. Sehingga ini mu kali 0, 0 cos 0. Ini mu kali 0 di sin 0. Anda tahu cos 0 nilainya berapa? 1. Sin 0 nilainya berapa? 0 ya. Cos 0 nilainya 1. Sin 0, 0. Nah kalau 0 ini hilang ya. B kali 0 hilang. Tinggal ini. A kali cos 0. Berarti A kali 1. A. A tambah 0. A sama dengan 0. Ini A kali 1 tambah B kali 0 sama dengan 0. Berarti A 0. Ya kan. Begitu juga yang berikutnya. Dia bilang sini XL sama dengan 0. Ya, kita masukkan lagi. Dari persamaan ini. Kita ganti XL-nya nih. Ini. Dari persamaan terakhir ini. XL. Berarti X semua X ganti L. Anda A cos mu L. Kan ini rumusnya mu X nih. Jadi XL sama dengan A cos mu L tambah B sin mu L sama dengan 0. Kan ini kasih tahu sini. XL-nya 0. Karena XL-nya 0 berarti di sini XL juga sama dengan 0 kan. Ya. Nah. A sudah tahu kita tadi. A berapa? A sama dengan 0. Kita ganti A-nya 0. 0 dikali cos mu L. Ya. 0 dikali cos mu L. Kita enggak tahu nilai cos mu L, enggak tahu. Tapi 0 kali cos mu L jadi 0 enggak? Cos mu L kita enggak tahu nilainya. Tapi di depannya A kan 0. 0 kali cos mu L artinya 0. Ini hilang. Ya. Tinggal ini B sin mu L sama dengan 0. B sin mu L sama dengan 0. Berapa? Berapa sin mu L? 0 dibagi B. 0 bagi B 0 enggak? Halo? 0 dibagi B 0 kan? B kali Iya, sin Pak. ya, B kali sin mu L sama dengan 0 Betul, berarti Pak. sin mu L adalah 0 dibagi B. 0 bagi B adalah 0 ya. Oke, dari sini kalau sin UL sama dengan 0, UL berapa? Nah, ini mungkin
Bentar ya, yang ini saya sih jelaskan. Kenapa saya gini? Kalau sin ini, sin UL ya, apa sin sin mu L ya. Ini mu L, sin mu L sama dengan 0, maka sin mu L sama dengan sin apa? Sin berapa sama dengan 0? Halo? Sin 0. Sin 180 derajat. Sin berapa lagi? 270 ya. Atau ngapa ini CNP ya? NP. P kan 180. Betul enggak? Sin MP. Ini kurung ya. Sin MP. Sin mu L sama dengan sin MP kan. Berapapun N, mulai N ya. N-nya 0 boleh. 0 kali Pi 0. Sin 0, 0. 1. N-nya 1. 1 Pi. Sin Pi 0. Sin 2 Pi 0. Sin 3 Pi 0. Sin 4 Pi 0. Jadi berapapun N di sini selalu 0. Ya kan? Ya kan? Sehingga sudutnya sama sekarang. Mu L sama dengan MP. Ya, itu sini. Mu L sama dengan sin sama dengan sin. Jangan coret ya. Sudutnya sama gitu. Ya, sin sama dengan MP. Nah ini dia nih. Mu L adalah ini dari sini. Mu L adalah MP. Sehingga mu L sama dengan MP PL, ya kan? Sorry, mu L sama dengan MP, mu berapa? Mu adalah MP PL, ya kan? Mu kali L sama dengan N kali P. Sehingga mu berapa? Mu adalah NP, N kali P dibagi L. Nah, mu itu adalah sebagai mu N ya, diganti apa subscript-nya. Karena ini ada N, ini boleh ganti, tambah mu N. Tadi kan mu saja ya. Mu adalah N kali P per L. Sehingga mu N sama dengan MP. Ini sebenarnya mengarah pembuktian dari rumus Dirac Fourier atau Fourier series sebetulnya. Saya sudah menemukan model, bukan saya yang temukan, tapi saya sudah dapatkan penurunan rumus Dirac Fourier dari aljabar linear. Sekarang kayaknya sudah menemukan ini dari kalkulus ya sendiri kita temukan nanti ya. Ini sudutnya MPX PL nanti ya. Oke, kita kembali ke sini. Tadi yang kita misalkan di atas, sini ini ada pertanyaan enggak sini dulu? Halo? Halo? Belum, Pak. Enggak ada. Tidak, Pak. Enggak ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada, kita clear. Kita unnote. Oke, rolling. Nah, tadi lambda kita misalkan mu pangkat 2 nak di atas tadi. Ini nih. Lambda adalah mu kuadrat. Berarti lambda adalah mu n pangkat 2 kan? Mu-nya kan mu n. Lambda kita misalkan mu kuadrat. Berarti lambda adalah mu n pangkat 2 atau lambda n adalah mu n pangkat 2 ini nih. Lambda n adalah mu n pangkat 2. Jelas ini datang dari mana? Ini yang tadi kita misalkan di atas tadi bahwa lambda adalah mu kuadrat. Ya kan? Mu kuadrat. Berarti lambda n adalah mu n pangkat 2 ya. Lambda n adalah mu n kuadrat. Nah, kita ganti mu n itu nilainya apa? MPL. Udah masuk sini. Mu n adalah MPL. Karena mu n pangkat 2 nih mu NPL kurung pangkat 2. Berarti n kuadrat P kuadrat per L kuadrat ya. MP per L kurung pangkat 2, N di pangkat 2, P pangkat 2, L pangkat 2 ya. Nah, kemudian dimasukkanlah ini hubungan apa? XX tadi ya. Mana tadi? Ini X ini rumusnya kan? EX adalah A cos mu X tambah B sin mu X. Ini nih. Ini SN. Jadi EX adalah A-nya diganti 0, kan A 0 ya.
A-nya diganti 0 ini. A ganti 0 cos mu X tambah B kali sin mu X. Paham ya? Yang diganti A-nya, B enggak tahu kita kan. B belum tahu. Ya, di sini kan karena B sin mu X 0. Jadi B-nya berapa kita enggak tahu. Jadi di sini X dengan A-nya ganti 0. Ini A ganti 0. 0 kali cos mu X tambah B sin mu X. Ini. Jadi X adalah 0 kali cos mu X tambah B sin X. Nah, karena 0 kali cos mu X jadi 0. Ini hilang ya. 0 kali mu X jadi 0. Ini hilang. Tinggal B sin mu X. Sehingga Xn di sini ya. Jadi X ini yang Sn adalah sin. Jadi B-nya dianggap 1 aja ya. Ini dianggap 1 B ini. Jadi Xn adalah sin MPXPL ini. Ya, mu-nya kan MPPL ini. Karena mu-nya sendiri MPPL kali X. Berarti MPXPL. Jadi sin MPXPL. Sampai sini bisa dimengerti, dipahami? Halo? Halo? Ini penurunan matematiknya sendiri ya. Pak mau nanya Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Yang mana? B-nya kan apa dianggap 1 ya Pak? Kalau B-nya boleh ditulis itu boleh nggak Pak misalkan di depan? Kalau B kita tulis nanti ya mungkin ada tujuannya mungkin gini ya. Saya enggak tahu nih profesornya dianggap B-nya 1 gitu. Sebetulnya kalau di sini mengapa B-nya hilang karena sin mu L B kali sin mu L 0. Berapa sin mu L? Sin mu L adalah 0 bagi B. Karena 0 bagi B kan 0. Jadi B-nya enggak hilang tadi ya, tapi 0 dibagi B kan 0. Ya kan? Maka sin mu L-nya 0. Tapi dalam hal ini mungkin dia ambil, kalau dugaan saya nih B-nya dianggap 1 nih. Ya, diambil B-nya sama dengan 1 sehingga Xn-nya sama dengan kan harusnya Xx adalah B sin mu X. Ya, sehingga Xn adalah sin. Jadi B-nya dianggap 1 kali sin. Nah, mu-nya diganti nih. Mu-nya adalah MPPL, ini mu kali X ya, mu kali X. MPPL kali X adalah MPXPL. Ya, ini alasannya sampai 1. Mungkin ada lanjutannya kita lihat lagi ya, mengapa gitu. Halo? Ya, makasih Pak. Ya, anggap B diambil sama dengan 1 dulu ya. Mengapanya belum terjawab nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau enggak ada, kita teruskan lagi. Nah, benar kan ke arah Fourier series lihat Anda lihat nih. Dia arahnya sudah ke arah. Ini adalah dari dulu saya cari ya. Pemutihan Fourier series ini dari mana ya? Dari aljabar linear sudah dapat. Mungkin kalau Anda masuk ke web saya ada penurunan dari rumus dari Fourier, tapi menggunakan aljabar linear. Ya, aljabar linear. Ya. Nah, sekarang ternyata dari kalkulus sendiri ada dia. Datang dari sini ya. Ini solution of the diffusion equation Fourier series. Kalau tadi sebelumnya apa tadi? Yang di atas tadi ini adalah eigenvalue ya. Solution of the diffusion equation eigenvalue. Ini adalah kita masuk solution of the diffusion equation Fourier series ya, Fourier series. Fourier ini adalah seorang berkebangsaan Prancis ya. Ahli matematik, ahli fisika juga dia. Ya orang dulu tuh kalau dia matematik, fisikanya jago juga ya. Atau orang fisika pasti kuat di matematiknya juga ya. Rata-rata sampai sekarang gitu. Kuat. Oke. Sorry. Nah, ini masuk lagi rumus yang tadi juga. UXT adalah X kali T. X besar kali T besar. Fungsinya kan ini X kecil ini fungsinya, T ini kecil ini fungsinya kan. Jadi X kali T, jadi XX kali TT. Ya. Nah ini persamaannya sama yang tadi ya. Ini persamaan yang diambil dari sini tadi juga. Jadi ulang-ulang ya.
Persamaan di atas, ya ini tadi juga ini sama nih. Ini yang rumus ini tadi kan, ini nih. Dari sini asalnya kan. Asalnya dari ini kan, X double aksen per X adalah min lambda ini. Nah, misalnya X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Dari persamaan ini diambil lagi. Jadi sering berulang ya. Diambil di sini. X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Nah, lambda N tadi kan sudah kita buktiin juga sini. Lambda N-nya berapa? Mana nih? Lambda N sama dengan N kuadrat Pi kuadrat PL. Ini enggak? Lambda N sama dengan mu N pangkat 2. MP PL pangkat 2 N kuadrat Pi kuadrat PL kuadrat ini. Lambda N-nya adalah N kuadrat Pi kuadrat PL kuadrat. XN-nya ini. Ini yang tadi B-nya dianggap 1 ya. Yang pertanyaan salah seorang teman Anda tadi. Dianggap B-nya 1 sehingga XN adalah sin MP PL. B-nya dianggap 1. Ya, SN-nya ini. Ya, ini baru unsur yang diambil tadi ya tentang solution of the diffusion equation for series. Nah, sekarang ya persamaan keduanya belum dipakai nih. Dari mana persamaan kedua ini tadi? Kita lihat dari yang di atas tadi. Persamaan keduanya ini nih. Ini nih. Diambil dari ini kan. Seper D kali T aksen per T adalah min lambda ini. Persamaan keduanya kita dapat T aksen tambah lambda dt sama dengan 0. Ya. T aksen tambah lambda dt sama dengan 0. Persamaan keduanya. Nah, ini dia. Persamaan keduanya. T aksen tambah lambda dt. Nah, tapi lambdanya kasih N kodenya. Ya. T aksen tambah lambda dt sama 0. Tapi lambdanya diganti lambda N. Nah, ini di jalan apa? Kalau Anda lihat video aslinya. Ini yang saya kuning ini. Ini kuning ya. Saya kuning ini enggak ada nih. Ya langsung dapatnya. Dari sini langsung ke sini. Anda bingung nih. Ini dari mana nih? Nah, ini saya jabarkan lagi ya. Jadi saya ambil dari YouTube-nya ya, saya salin gini, tapi saya jabarkan. Mengapa T aksen ini asalnya ini? TNT-nya E pangkat min Pi dt PL. Mengapa? Nah, ini diturunkan nih. Ini sudah tahu ya, persamaan ini tadi yang tadi kita ambil di yang persamaan keduanya. T aksen tambah lambda dt semua. Tapi lambdanya diganti lambda N. T aksen apa artinya? Turunan T besar terhadap waktu. Terhadap waktu per dt ya, terhadap waktu. Turunan T besar terhadap waktu. Sama dengan, kemudian lambda N dt-nya, lambda N kali dt dipindahkan ke ruas kanan. Jadi min lambda N dt. Nah, ini sifat kali silang lagi. Ini di dalam ODE, Ordinary Differential Equation atau PD biasa, persamaan differential biasa. Ini adalah separable equation. Differential equation. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Jadi kita pisahkan T dengan T coba. DT per T. T-nya tarik nih. T-nya kita tarik ke bawah sini. Jadi DT per T sama dengan min lambda N. Lambdanya diganti nih. Lambdanya tadi berapa sini? Lambda N-nya adalah N kuadrat Pi kuadrat PL kuadrat diganti ya. Lambda diganti N kuadrat Pi kuadrat PL kuadrat. T tetap. T-nya turun ke bawah sini menjadi DT per T. D waktunya apa? DT kecil gitu. DT-nya kasih silang. Jadi T besar DT-nya ditukar letak. Itu sebab kali silang ya. T besar pindah ke sini, DT-nya pindah ke sini. Belakang. Ya, kasih silang. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Yang lain mengerti enggak nih? Yang jawab cuma 2 atau 3 orang aja. Yang lainnya kok diam saja. Ya, ini sifat kesilang ya. DT-nya sama T ini ditukar letak. Ya, Anda lihat tukar letak nih. T-nya ke sini, DT-nya ke sini. Ini kan tukar letak itu namanya. Kemudian lambda N-nya ini diganti nih. Lambda N ini kan ini tadi. Lambda N-nya adalah N kuadrat Pi kuadrat per R kuadrat. Ini diganti ya. Nah, ini DT per T. Nah, kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Jadi integral kiri, integral DT besar per T besar.
dt per t sama dengan min integral n kuadrat pi kuadrat per r kuadrat n kuadrat pi kuadrat kali d per r kuadrat dt. dt-nya mau di atas atau di tengah boleh ya. Nah, ini sekali lagi yang saya kotak ini tidak ada di YouTube-nya ya. Oleh profesor itu dilompat aja langsung ke sini nih. Anda bingung nih apa ya. Oke lah, enggak apa-apa. Jadi saya jabarkan lagi supaya Anda bisa lebih detail belajarnya. Nah, sampai sini integral dt per t adalah apa? Ln dari t kan ya. Ln dari t. Ya. Jadi integral dt per t adalah ln dari t. T besar ya, sama dengan Anda tahu integral d yang ini konstan kan? Ini bukan t nih. Bukan t kecil ya. N kuadrat kali pi kuadrat kali d. D itu apa tadi? Diffusion koefisien atau koefisien difusi per L pangkat 2. L itu long ya. Leng, panjang ya, panjang batangnya gitu ya. N kuadrat kali pi kuadrat kali d per L ya. Dikeluarkan ini mengapa sorry. Kenapa pangkat 2-nya hilang ya? Tunggu, ini iya kan pangkat 2-nya mengapa hilang ya ini? Jadi ada pangkat 2 kan ini. Mengapa jadi MPDPL? Nggak ada akarnya. Halo? Turun setelah integral. Integralnya kan integral DTT. Ini dia nggak konstan kan. Harusnya N kuadrat Pi kuadrat D per R kuadrat ini tetap ya sama nih. N kuadrat Pi kuadrat D per R kuadrat. Yang diintegralkan cuma DT ya integral DTT. Ini saya kasih panah kan. Ini saya juga terlewat nih. Wah, ini agak rancu nih ya ini. Ini nanti kita lihat nih mengapa nih ya. Mungkin dari ruas kirinya, Pak. Hah? Dari ruas kirinya ada jadi lentai itu. DT-nya pindah ke ruas kanan nggak DT? Sebelah kiri kan DT per T. Sebelah kanan ini kan. Kemudian diintegralkan kan tidak ada akar sini. Halo? Tidak ada akar. Kalau diakarkan ada akar D dong sini. Harusnya akar D kalau ada akar ini. Akarnya tidak ada. Ya kan? Jadi ini agak aneh nih. Sebentar ini mungkin ada keliru nih. Kita lihat nih. Nah, di sini lente adalah, nah kemudian Anda belajar kan kalau lente sama dengan 5, misalnya lente berapa secara matematik? Adalah len pangkat 5 enggak? Halo? Len pangkat 5, 5 kan? Len pangkat 5, 5. 5 adalah len pangkat 5. Ini tujuannya len sama dengan len, jangan coret ya. Sehingga T-nya adalah pangkat 5 gitu. Ya. Jadi len T sama dengan 5, len T sama dengan len pangkat 5. Ya, len sama dengan len, jangan dicoret, enggak boleh coret ya. Len sama dengan len, hilangkan lennya, tinggal T sama dengan pangkat 5. Nah, begitu kan ini. Len T sama dengan ini. Kita anggap ini dulu ya, ini ada keliru di sini. Yang ini ada keliru. Pangkat 2 kok sini pangkat 1. Itu agak aneh nih. Nah, apa-apa. Len T sama dengan berarti ini len pangkat ini kan. Jadi yang ini nih semua ini len, jadi ini kalau ini 5, len pangkat 5, ini 5-nya nih. Ini maksudnya. Jadi len T adalah apa? Misalnya A kecil, maka len T adalah len pangkat A gitu. Nah, len sama dengan len. Lennya dihilangkan. T jadi TT ya, TNT ya. TN dari T. Pangkat min MPD per T. Sehingga kita masuk ke rumus yang awalnya tadi nih. UXT adalah XX
kali TT. Ini sini, salin lagi nih. Ini sama ya. U ini. UXT adalah XX kali TT sini. XX kali TT. Nah, sekarang ganti UN di sini ya. UN S, T adalah XN kali TNT. Ini boleh XN dari X boleh ya. Atau XN aja. UN S, T adalah XN. X-nya mau tulis boleh. Kali TNT. Jadi pakai N semua ya. Nah, kemudian masukkan UNST adalah, nah SN-nya mana tadi? Ini nih. SN-nya adalah sin, betul ya? SN-nya adalah sin MPXPL. Kemudian TNT-nya nih. TNT-nya adalah E berpangkat min MPD PL kali T ya. Min MPD PL kali T. T-nya kali atas sama. Sampai sini jelas? Halo? Tetapi ini yang masih rancu ya. Kok pangkat 2-nya hilang? Ya, kok pangkat 2-nya hilang? Ini yang agak aneh nih. Lambda, ini lambda kan mu kuadrat, ya kan? Mu kuadrat. Kok sini bisa hilang ya? Saya masih agak rancu nih, nggak ngah juga. Ya. Nah sampai sini dulu, bisa diterima dulu sementara aja. Ini anggaplah benar dulu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Halo. Bisa, Pak. Selain lainnya ini jumlahnya berapa nih? 49 berarti 48 mahasiswa. Kok yang jawab cuma 1, 2, 3 orang ini palingan. Yang lain mengerti enggak nih? Halo. Ngerti, Ya, Pak? ngerti. Iya, Pak. Iya, Baik. Pak, mengerti, Pak. Ya, sorry yang ini belum terjawab ya. Mengapa ini kuadrat kok tiba-tiba sini pangkat 1 semua nih. N kuadrat, Pi kuadrat, PL kuadrat menjadi MPPL. Ya, ini belum terjawab ya. Agak aneh. Baik. Sampai sini baru ketemu UN S, T adalah sin MPX PL kali E pangkat min MPDT PL. Baik, kita mau roll, berarti ini harus di clear, anot, baru nih. Nah ini, kok sini bisa pangkat 2 dia. Berarti ini ada salah ya, sorry ya. Halo. Berarti ini pangkat 2 semua nih ya. Betul ya? Baik, Pak. Di sini pangkat 2 kan? Berarti sini N kuadrat, saya yang salah tulis mungkin nih. Saya yang salah. Jadi ini harusnya ini pangkat 2 N kuadrat, Pi kuadrat. D-nya enggak ya. PL kuadrat ini juga. N kuadrat, Pi kuadrat. Nanti diperbaiki ya namanya ya. N kuadrat, Pi kuadrat, PL kuadrat. DT-nya tetap. Ya ini juga N kuadrat, Pi kuadrat, PL kuadrat. Ini juga. TNT-nya N kuadrat, Pi kuadrat, PR kuadrat. DT-nya tetap. Di sini. Ini juga salah kan nih. Min N kuadrat, Pi kuadrat, PR kuadrat, DT ya. Nah di sini benar ya. Sama enggak nih? Halo? Sini benar. Berarti yang salah saya di sini ya. Saya yang salah nih. Ya, ini pangkat 2 semua ya. Harus diubah lagi nih. Aduh. Sorry, mohon maaf ini saya yang salah. Berarti benar pangkat 2-nya tetap ada ya. Harus enggak ada. Jadi berarti UX, T-nya adalah karena ini UN ya, UN tuh misalnya U1 ya, berarti sini apa N-nya ganti 1 nih sin PX PL E pangkat N-nya ganti 1 Pi D per T, kemudian U2 berapa? U2 adalah sin 2 PX PL E pangkat min 2 Pi DT per 2 PL sorry. U3 XT adalah sin 3 Pi X PL kali E pangkat min 3 Pi DT PL. Terus gitu. Sukunya banyak, dijumlahkan tuh. U1 tambah U2 tambah U3 jadilah sigma. Halo? Paham nggak maksudnya? Halo? Jadi di sini ada ini ada U1 ya, ada U1 nanti ditambah U2 ya. Itu ditambah lagi UN ya. N-nya ganti 3
dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini menjadi sigma, betul enggak? Sigma aja. Jadi sigma, sigma itu adalah deret ya, sigma. Sigma adalah deret. Ini makasih ini. Jadi ini UN ini U1, N-nya 1 U1, N-nya 2 U2, N-nya 3 U3, N-nya 4 U4 sampai tak hingga mungkin ya. Sampai tak hingga ini. Ini menjadi deret. Sigma itu deret ya. Jadi deret, ya kan? 1 tambah U3 adalah deret sigma. Jadi sehingga US, T adalah menjadi deret sigma N dari 1 beda. Ini UN. Ya sini enggak ada UN, berarti ini jumlahnya. Ya. UN jadi U1, N2, U2, N-nya 3, U3, UN sampai tak hingga ya. Sehingga menjadi sigma. Sekarang B-nya masukkan lagi nih. Aduh, halo. Tadi B-nya B besar menjadi B kecil N. Halo. Ada yang tanya tadi B-nya mana tadi? Ini kan tadi enggak ada B-nya nih. Halo. Ternyata sini B-nya ada nih. Ya. Tapi yang tadi tertulis B besar, sekarang jadi B kecil sini. Berarti sini harusnya ada BN sini ya. Ini ada BN sini ya. B besar itu diubah jadi BN. Ya. Besin, ya, besin E pangkat sekian menjadi BN. Ya. Sin MPE per E pangkat sekian. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, halo. Baik, Pak. Ya. Ada, jadi BN-nya balik lagi ya, ada ya. B besar Oke, Pak. jadi Iya. B besar jadi itu jadi BN. Harusnya ini asli yang saya tulis di sana B-nya apa sih profesor yang lupa deh. Jadi saya ikuti aja ternyata ada keliru ya. Jadi B besar itu menjadi B kecil N ya. BN. Nah, jadi BN sin MPE PL kali E pangkat ini ya. Nah, initial condition itu yang saya bilang tadi apa syarat sebetulnya Indonesia terjemahannya syarat awal. Sebetulnya ini masuk dengan apa harga batas sebetulnya ya, harga batas. Ya apa-apa. Initial condition-nya US, 0 artinya apa? T-nya ganti 0. Halo, T-nya ganti 0. Kan ini kan US, T. Kalau US, 0 artinya 0, yang 0 apa nih? Yang 0 adalah T-nya. Karena T-nya 0, maka sini T cuma ada di sini ya. E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat DT per R kuadrat DT, T-nya. T-nya ganti 0. Jadi US, 0 karena tinggal X saja jadi fungsi X dia. Ya. T-nya enggak ada kan. Maka ini sigma dari BN N1 peta hingga sin MPX PL E berpangkat min N kuadrat Pi kuadrat D kali 0. D kali 0 per R kuadrat. Anda tahu kalau dikali 0 apa yang terjadi? Halo? Dikali 0, 0. 0 bagi R kuadrat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Ya, E pangkat 0, 1. Jadi tinggallah sigma N1 peta hingga BN kali sin MPEPL. Ini hilang ya. Ini jadi 1. Sehingga ini menjadi fungsi X-nya adalah sigma N dari 1 peta hingga BN kali sin MPEPL. Ini adalah bagian dari deret Fourier. Ya, ini bagian deret Fourier. Deret Fourier-nya kan rumusnya apa? Ada ingat? Halo? Deret Fourier itu rumusnya fungsi X adalah A0 per 2. Ya, ini median ya. A0 tambah sigma, ya kan? N dari 1 sampai tak hingga. Terus ini dikali dengan apa? AN kali kosinus MPX. PL, ini L bawah ini. PL ditambah ini BN kali sin MPX PL ditambah ini. Nah, itu deret Fourier ya. Deret Fourier. Jadi ini bagian deret Fourier yang suku sinnya, suku cosnya ini.
Direct Fourier itu rumusnya kan fungsi X adalah A0 per 2 ya. A0 per 2 tambah sigma dalam kurung AN kali BN kali sin AN kali kosinus MPX PL ditambah ini BN kali sin MPX PL kurung tutup ya. Jelas? Ini bagian dari direct Fourier. Jadi direct Fourier itu ternyata bisa dibuktikan dari sini. Halo. Halo. Jelas sampai sini? Ya, ini ditambah ini ya. Ditambah yang ini ke sini. BN kali sin MPL. Ada pertanyaan di sini dulu? Halo? Halo. Belum Pak Tidak, sepertinya. Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita teruskan lagi. Waktunya masih belum ya, masih sampai 11.20 nanti. Oke, ini oke. Nah, ini di mana BN-nya adalah 2PL integral 0L fungsi X sin MPFRD. Ini adalah direct Fourier. Anda sudah pernah belajar direct Fourier? Halo? Halo? Ya, direct Fourier-nya ini bagian ini sebetulnya bagian dari direct Fourier yang ada tadi AN kali cos MPFL. Yaitu di depannya ada A0 per 2 depan dia. Nah, BN-nya ini betul 2PL integral 0L fungsi X sin MPFL. Kalau AN adalah 2FL 0L fungsi X kali ini cos. Kalau AN ini cos. Cos MPFL dx ya. Rumusnya. Nah, ini sumbernya bisa lihat di sini videonya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita terus lagi. Nah, ini sudah masuk ke contoh. Diffusion equation example ya. Oleh Profesor Jeffrey Sasnov. Nah, ini UT adalah DUEX apa nih? Do U per do T dengan D kali do kuadrat U per do X pangkat 2. Di mana ini initial conditionnya, syarat awalnya U0T sama dengan ULT sama dengan 0. Ini syarat batas atau syarat awal atau initial condition. UX, 0 sama dengan yang tadi ya. Nih. Mana? Ini UX, 0 ini. UX, 0. UX, 0 rumusnya adalah sini jadi apa? Sama dengan fungsi X sama dengan sigma BN kali sin MPFL ya. Oke, Anda lihat sini UX, 0 adalah fungsi X sama dengan sigma N1 pada hingga BN kali sin MPFL. Jadi ambil yang tadi sini ya. UX, 0 dengan fungsi X. Fungsi X-nya ini sigma BN sin MPFL. Diambil kan? Benar ya? UX, 0 adalah fungsi X sigma BN sin MPFL. Di sukunya mengandung sin saja, tidak mengandung cos. Ini kalau di direct Fourier namanya half rank Fourier series. Half rank, setengah jangkauan, setengah jelajah, ya, setengah jangkauan. Half rank Fourier sinus Fourier series. Half rank sinus Fourier series, ya. Nah, US, T-nya adalah tadi sigma N1 hingga BN sin, ya ini tadi ini ya, diambil sini juga. Ini nih. US, T-nya adalah ya ini principle of superposition-nya. US, T adalah sigma N1 hingga BN kali sin MPFL E pangkat min N kuadrat Pi kuadrat kali DT per L kuadrat ya. Ini salin lagi US, T-nya ini. Di mana BN-nya adalah ini adalah 2PL 0L fungsi X sin MPFL dx. Nah, ini sebenarnya pembuktian ini saya bukan saya yang nemukan tapi saya pernah dapatkan dari buku Ajabalinnya karangan Pamuncak dosen ITB ya. Walaupun tidak lengkap tapi sudah Anda bisa lihat nanti datang dari mana ya. Ada di web saya nanti ya. Oke, Anda lihat.
Sehingga sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini baru bagian dari direct Fourier. Ya. Oke. Baik, tidak Pak. Kalau enggak ada, sebelumnya ini setangan dulu nih. Supaya tentang Dirac delta function. Ya. Dirac itu daerah yang setengahnya. Jadi kalau antara 0 sampai L, setengahnya adalah L per 2 kan ya. L per 2 atau setengah L. Dirac function adalah integral 0L, batasnya dari 0 sampai L. Delta, ini delta ya lambangnya. Delta dari X min A kali fungsi X dx. Ya. Nah hasilnya ini adalah, ini ambil nih, X kurang A sama dengan 0, berarti X sama dengan A kan. Fungsi X-nya diganti dengan A ya. Ini kan X sama dengan A. Jadi fungsi A batasnya 0L. Ini nanti Anda bisa lihat tentang video dari Dirac delta function ya. Nah ini tadinya enggak ada ya. Ini saya cari yang dikemukakan oleh Profesor Jeffrey Tasno juga. Nah, ternyata fungsi X ini sama dengan M0 kali delta ya, delta X min L per 2. Ya. Fungsi X itu sama dengan M0 kali delta X min L per 2. L per 2 itu ini ya, tengah-tengah antara 0 L ya. Jadi fungsi X adalah M0 kali delta X min L per 2. Jadi Bn yang rumusnya adalah, Bn adalah 2PL tadi kan. Bn ini rumusnya ini. 2PL integral 0L fungsi X sin MPX PL dx. Nah fungsi X-nya diganti dengan ini. Ya, fungsi X-nya diganti dengan M0 kali delta X min L per 2 ini M0-nya. Apa tadi fungsi X-nya diganti dengan ini M0 kali delta X min L per 2. Ini paham nggak nih? Halo? Paham Pak. Benar paham nih. Ya, fungsi X-nya kan ini ya. Fungsi X-nya adalah M0 kali delta X min L per 2. L per 2 itu dari tengah-tengah tadi ya. Tengah-tengah ya. Antara 0 dan L. Nah, rumus Bn ini kan. B kecil n adalah 2PL integral 0L fungsi X sin MPL. Nah, fungsi X-nya diambil dari sini. Fungsi X ini sama dengan M0 kali delta ini nih. M0 kali delta X kurang dalam kurung X kurang delta dari X kurang L per 2. Sin MPX PL dx tetap. M0-nya boleh keluar. M0-nya keluar jadi 2 kali M0 per L. Tinggal integral 0L delta dari X kurang L per 2 sin MPX PL dx. Oke ya. Kemudian ini tetap 2 M0 PL tetap. Nah, rumus ini sebut Dirac delta function ya. Dirac function ini rumusnya kalau ada integral 0L delta X min A fungsi X dx, ini kan X sama dengan A. A-nya masuk sini. Jadi ini menjadi fungsi A ya, diganti. Ini X kurang A sama dengan 0, berarti X sama dengan A, X-nya diganti A. Ini nih. Fungsi A, batasnya 0L. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Ya. Jadi berarti ini X kurang, ini sama dengan 0 berapa? Ini nih. X kurang L per 2 ini. Ini. X kurang L per 2 sama dengan 0, berarti X dengan L per 2 kan. X kurang L per 2 sama dengan 0, berarti X dengan L per 2. Nah, Anda ganti di sini. MP, X-nya diganti. Kan tadi yang sini X-nya diganti kan. X kurang A sama dengan 0, X dengan A, X-nya diganti A. Berarti fungsi X dapatnya. Aslinya belakang nih. Fungsi A, X menjadi fungsi A. Nah, ini juga Dirac ya. Dirac dari X kurang X per L ini kali sin. Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini. Ini sama dengan 0. Sehingga X sama dengan L ini. Jadi hasilnya ada yang belakang ini. Belakangnya apa? Belakangnya.
belakangnya adalah sin, ya, hasilnya sin MPX, X-nya diganti dengan L per 2, ya. X-nya diganti dengan L per 2 per L. Nah, L-nya bisa coret ya. L-nya coret, tinggal 2M0 PL kali sin MP per 2, ya kan? L-nya sudah hilang. Sehingga MP dibagi kali setengah, MP kali setengah berarti MP per 2. Jadi hasil BN itu adalah 2M0 PL kali sin MP per 2. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Any question? Hello? Tidak Pak, tidak dari saya tidak Pak. Oke. Berarti Anda udah ngerti ya. Tapi yang lain saya nggak tahu nih, ngerti atau enggak? Oke, karena Anot. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. Sampai sini saya dulu. lupa tadi X sama dengan L per 2-nya dari mana ya Pak? Ini, Yang di kanan bawah itu. ini kan, ini ya. Iya. X ya. Dari sini, ini diambil ini seperti ini nih. X kurang A sama dengan 0. Berarti X kurang A sama dengan 0, X sama dengan A enggak? Halo? Iya Pak. Nah, kalau ini X kurang L per 2 sama 0. Ini gini, saya pindah sini. X kurang L per 2, ini sama dengan 0. Berarti X berapa? L per 2 enggak? Iya. Nah, ini dimasukkan di sini. Kan dia bilang sama dengan fungsi belakangnya. Kalau sini yang diganti fungsi X-nya. Berarti kalau ini X kurang A sama dengan 0, X sama dengan A, A-nya masuk sini. Fungsi A, ini nih, fungsi A. Nah, di sini X kurang L per 2 sama dengan 0, berarti X dengan L per 2 ya belakangnya nih, belakang deltanya. Sin MPX PL, X-nya diganti dengan L per 2. Jadi sin MP L per 2 PL, ini dia nih. Ini kan sin MP, X-nya diganti dengan, X-nya ganti apa nih? X-nya diganti dengan L per 2 PL. L-nya dicoret, ya kan? Sehingga tertinggal MP per 2. Sin MP per 2. Sampai sini ngerti? Halo? Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita teruskan lagi, sedikit lagi ya. Nah, untuk N sama dengan 1, dia bilang, untuk N sama dengan 1, nah diganti nih, rumus ini. BN ini adalah 2M0 PL, 2M0 PL kali sin MP per 2. Sehingga B1 berapa? B1 adalah 2N0 PL sin 1Pi per 2 enggak? Halo? B1 adalah 2M0 PL sin, N-nya ganti 1. 1Pi, ini 1. N-nya ganti 1, MP jadi 1Pi per 2. Anda tahu 2N0 PL tetap sin, ini Pi per 2. Pi per 2 itu berapa derajat? Halo? Pi itu kan 180 derajat bagi 2 berapa? 90 derajat. Sin 90 berapa? Tuh. 1 ya. Kalau cos 90 0 ya. Sin 90 adalah 1. Sehingga 2M0 PL kali 1 ya 2M0 PL. Ini nilai sin pi per 2-nya 1. Oke ya, ini dapat 1. Sehingga U X, T-nya mendekati yang ini tadi ya. U X, T adalah mana tadi? U X, T-nya ini tadi ya. Di sini ya. U X, T adalah ya rumusnya ini. Tadi ini kan rumus ini ya. U X, T adalah sigma N1 beta hingga BN kali sin MPX PL E berpangkat min N kuadrat Pi kuadrat DT per R kuadrat. Nah ini salin nih. US, T adalah ini untuk yang B1 ya. Untuk B1. Untuk suku pertamanya. Ini untuk yang suku pertamanya berarti B1-nya berapa? 2N0 PL. Maka di sini sorry. BN-nya diganti apa? BN-nya diganti dengan ya, BN-nya diganti dengan B1 ya. B1-nya 2M0 PL. Yang
ganti ya. Jadi sini sigmanya hilang ya. Karena mengapa hilang sigmanya? Sukunya cuma satu, B1 aja. Kalau banyak B1 tambah B2 tambah 3 nih, B1 kali sin ini tambah B2 kali sin kali E pangkat sekian B3, itu sigma ya, deret. Tapi kalau B1 aja satu suku enggak ada sigma hilang. Ya kan? Cuma satu suku mengapa pakai sigma gitu. Ya bukan deret. Jadi suku B1-nya berarti sini B1 kali sin MPFL ini di mana N-nya diganti satu nih, min N kuadrat dari 1 kuadrat. Sehingga Anda lihat di sini jadi apa? US, T, B1-nya adalah nih, B1-nya adalah 2M0PL, ini B1. Kemudian ini menjadi sini apa? Sin MPX. N-nya 1 ya, kan B1 tadi. B1 atau itu B1 sin 1 kali PX PL. E pangkat ini min 1 kuadrat ya, min 1 kuadrat pi kuadrat D T per L kuadrat. Di mana ya betul ya ini benar ya. Di mana N-nya 1 sini. Sini B1 nih, B1-nya 2M0PL ini ya, B1-nya 2M0PL sin ini apa? 1. N-nya 1 ya, 1 kali PX PL E pangkat min 1 kuadrat pi kuadrat DT per L kuadrat. Ini sama ya. Ini B1. Ya ini B1. Ini sin N-nya MPX jadi 1 PX PL E pangkat min N kuadrat. N kuadrat jadi 1 kuadrat. Karena N-nya 1. 1 kuadrat pi kuadrat DT per L kuadrat. Sehingga hasilnya US komanya itu ekuivalen dengan 2M0PL sin NX sin PX PL E berpangkat. Nah ini N ini udah hilang ya. Jadi 1 min pi kuadrat DT per L kuadrat. Sampai sini? Jelas sampai sini? Halo? Ini untuk N-nya 1 nih. Kalau N-nya 1 tidak ada sigma. Masa satu suku dari deret? Yang dimasuk deret itu minimal ya 2, bisa ada 2 suku dijumlahkan dari sigma. N dari 1 sampai 2, ya kan? Kalau jumlahnya 5, sigma N 1 sampai 5, ya kan? Tapi karena N-nya cuma 1, ya berarti satu suku aja, enggak ada sigmanya. Jadi ini B1 sin N-nya ganti 1 sin MPX PL jadi sin 1 PX PL E pangkat min N kuadrat, N-nya 1 jadi min 1 kuadrat pi kuadrat DT per L kuadrat. Sehingga US, T-nya ada ekuivalen dengan 2N0PL-nya adalah B1-nya. Ini menjadi sin 1 kali ini 1 ya. 1 kali PX PL adalah PX PL sin PX PL kali E berpangkat. Jadi 1 kuadrat 1 ya. Sehingga min pi kuadrat DT per L kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, ingat ya ini untuk N-nya 1 ya. Iya, Pak. Untuk N1 berarti sini kan B1. Nah, ini kan di sini. N1 berarti B1. Semua N adalah deret ini. Mana tadi ini. Dari rumus ini. Semuanya ganti 1. Kalau ini kan sukunya cuma 1, sigmanya hilang. Ya enggak? Sigmanya enggak ada. Sigma ini kan jumlah suku. Atau deret. Deret B1 tambah B2 tambah B3 itu deret. Ini karena satu suku deretnya enggak ada. Hilang. Sigmanya hilang. Jadi tinggal B1 kali sin 1 pi PL E pangkat min 1 kuadrat pi kuadrat DT per L kuadrat. N-nya ganti 1 semua ya. Nah B1-nya ini tadi. B1-nya 2M0PL. Nah, kemudian ini tinggal sin 1 pi PL jadi pi PL. Betul ya? Pi PL ini. Pi PL. Kemudian ini N-nya N kuadrat menjadi 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Mana lihat sini kan. Min 1 kuadrat pi kuadrat DT PL kuadrat. Jadi E pangkat min pi kuadrat DT PL kuadrat. Jadi inilah US, T-nya. Hubungan teori sipilnya gimana itu yang nanti Anda lihat
Kalau ini angin, kalau angin pasti ya, karena gedung-gedung tinggi itu dipengaruhi oleh angin, ya. Anda pernah lihat gedung tinggi itu di videoin ya, bergetar ya, gedung yang di atasnya itu bergetar gitu ya, bergerak. Ya. Nah ini data pustakanya, ya, ini data pustakanya. Yang tadi itu sama semua kecuali ini yang tambahan nih, Dirac nih. Daerah delta functionnya ini. Daerah function ini yang menjelaskan rumus ini tadi ya. Mengapa kalau apa ini daerah delta functionnya integral 0L delta x min a fungsi dx dari delta ini diambil sama dengan 0, x kurang a sama dengan 0 sehingga x sama dengan a ini diganti nih fungsi a berapa gitu. Kalau ada harga batas ya 0L. Nah begitu kan ini tadi. Ini daerah tadi, daerah function. Di mana ini sama dengan 0, x kurang L per 2 nih. X kurang L per 2 sama 0. Berarti x dengan L per 2. Maka function yang belakangnya ini, ya fungsi belakangnya ini dia. Digantilah x-nya dengan L per 2. Diganti nih. X-nya diganti L per 2. Nah, ini tidak perlu agak batas lagi ya. Kalau agak batas ya antara 0L ya. Tapi ini sudah langsung nih. Ini langsung nih. X-nya diganti dengan L per 2, udah. Tinggal sin P NP per 2. 2 NOPL ini depannya kan. B1 nih. Ini menghasilkan BN ya. Sehingga B1-nya dapatnya nanti 2 NOPL. Oke? Berarti bahannya sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Kalau Baik, enggak ada Pak, saya tidak, Pak. mau jelaskan direct Fourier itu rumusnya apa aslinya. Oke, kita new share. Saya ambil dari ini deh. Nah, ini adalah whiteboard-nya. Whiteboard ya. Jadi Fourier series ya. Fourier. Ya, Fourier. Fourier series atau terjemah bahasa Indonesianya direct Fourier ya. Itu rumusnya adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma. N-nya dari 1 ya, N-nya dari 1 sampai tak hingga terus dikali dengan AN ini A ya. AN kali kosinus MPX ya ini N ya. MPX PL ditambah BN kali ini yang kita belajar tadi belakangnya ya. Sin NPX PL. Rumus aslinya nih ya. Nah, ini pernah saya jumpai, bukan saya yang ketemukan, bukan saya yang menemukan, tapi saya ketemu di Ajab Linier yang ditulis oleh Bapak Pamuncak ya, di dosen ITB matematik ya, dosen matematik ITB. Nah, di mana biasa kan where, di mana bahwa apa A0-nya ya, A0-nya adalah ada yang 2 PL, ada SPL, terserah, ada 2 macam ya, boleh gak? Ya. Ada yang aslinya itu ini SPL integral 0 sampai 2L. 0 sampai 2L. Fungsi X dx. Fungsi X dx. Nah, kalau agak batas yang diubah menjadi 0L,
Ini 2 kalinya, maka ini jadi 2PL. Ya, ini sama dengan 2PL gitu. Tapi batasnya menjadi 0L. Tahu maksudnya? Ini kalau dibuat begini kan, ini tengah-tengah, ini 0, ini 2L, ini L sini kan. Nah, 0 sampai 2L ini 2 kali ini enggak setanya? 0 sampai 2L sama enggak 2 kali ini? 2 kali ini. Halo? Sama. Kalau 0 sampai 2L ini kan 2 kali 0L itu maksudnya. Ini yang bikin itu. Ini batasnya 0L. Ya, jadi maka menjadi ada angka 2-nya itu ya. Fungsi X dx. Ini adalah untuk A0-nya. Nah, AN-nya ada rumusnya. AN adalah aslinya CPL integral atau min RPL. Ada kan yang bikin min R sampai L? Ya, min R sampai L boleh juga. 0 ada gak 0 sampai 2L atau min L sampai L fungsi X. Nah, kalau AN tuh hubungan pasti cos ya. Kali kosinus. Nah, itu rumusnya dari MPX. MPX PL dx. Nah, ini juga kalau ini ubah 0L, seperti ini 0L 2 kalinya. Nah, BN yang tadi yang ditemukan tadi, BN-nya adalah CPL integral 0 sampai 2L. Nah, ini yang kita temukan tadi fungsi X kali sin ya, ini sin MPX PL dx. Nah, inilah lengkapnya rumusnya seperti ini ya. Ini kalau mau diteruskan di sini sama dengan apa? 2 PL. Ini sama dengan 2 PL batasnya 0L ya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Halo. Oh ya, mau lihat buktinya ya? Bentar saya tunjuk Anda. Mumpung masih ada waktu kita masih ada waktunya. Bentar. Saya buka dulu ya. Ada di web saya ya. Kita lihat. Curiosities. Salah tulisannya. Curiosities. Oke. Nah. Kita new share. Nih, ini yang di Anda udah tahu kan web saya ini? Halo? Sudah pernah lihat belum? Halo? Udah, Pak. Udah ya, baik. Nah, pemutihan rumus Fourier itu yang pernah saya ketemu, bukan saya menemui ya, bukan saya penemunya, bukan. Tapi saya ketemu, mendapatkannya dari yang ini yang kalau Anda belajar, Anda mau perdalam silakan kalkulus 1 Anda. Ini aljabar linier ya. Ini semuanya videonya ada di YouTube semua ya. Ini yang saya ngajar di kelas di syuting ya. Di syuting ini. Kemudian ini juga di kelas di syuting. Kalkulus 3 dan kalkulus 2 ini tidak. Kalkulus 2 ini saya ngajar waktu itu mahasiswanya adalah tenaga kerja Indonesia yang ada di Qatar. Di Semenanjung Arab ya. Di Qatar. Jarak jauh saya ngajar gitu. Kemudian saya setelah 10 minggu saya dikirim ke Qatarnya di kota Doha. Ya. Nah, ini enggak bukan di kelas tapi saya menerangkannya pakai kertas saya di syuting ya, syuting sendiri ya. Ini juga kalau 3 ini saya bantu mereka juga untuk ini. Ini untuk yang jurusan teknik industri ya sebetulnya. Nah, tadi yang saya mau jelaskan Anda tadi adalah ini. Banyak. Mana dia ya?
Oh, sorry. Kita lewat. Ini penurunan rumus direct Fourier. Kok keluarnya gini? Ah nih. Ini dia nih. Kelihatan nggak nih? Halo? Halo? Kelihatan, Pak? Ya, ini direct Fourier-nya. Ini pakai ajabalinnya nih. Pakai namanya dalil penghampiran terbaik dengan metode terkecil. Nanti diteruskan nih ada pakai dot produk atau dot vektor. Tapi dalam fungsi bukan dalam vektor tapi function ya. Fungsi apa? Fg-nya adalah integral batasnya 0,2 pi fungsi G kali fungsi X kali Gx kali Dx atau Px kali Qx ya. Terus cari, nah ini yang pakai nom panjang vektor ya. Ini dapat namanya barisan. Ya, apa sequence ya, barisan dari suku-suku vektornya. Nah, ini yang pakai apa? Proyeksi vektor fungsi X terhadap vektor apa? U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, akhirnya kita temukan ini A0-nya. Seperti 0,2 pi fungsi EDX 0,2L ini ganti pi-nya L jadi SPL 0,2L fungsi EDX sama yang tadi ya. Ini Anda lihat sini ini. Ano fungsi SPL ada yang min LPL, ada yang 0,2L ya, sama dia. Sama. Jadi boleh. Nah, sehingga dapatlah direct Fourier-nya ano per 2 tambah sigma N1 beta hingga AN kali cos MPL tambah BN sin MPL per DX. Ya. Jelas ya, di mana A0-nya ini tadi, kemudian AN-nya SPL min L, ada yang batasnya min LPL, ada batasnya 0 P2L. Boleh ya, ada dua macam. Min L sampai L atau 0 sampai 2L. Sama ya, ini BN. Ini BN-nya tadi. Ini yang pakai aljabar linear masalah vektor. Ya. Dot produk ya. Bayang deh. Jadi ini ya yang saya katakan Anda tadi, penurunan rumus direct Fourier. Ternyata dia juga ada di penyelesaiannya menggunakan diffusion equation ya, khusus yang Fourier series ada ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello. Kita masih ada waktu ya. Ada yang mau tanya? Hello. Anda di YouTube tuh banyak ya masalah Anda cari diffusion equation itu muncul banyak sekali. Anda mau nonton silakan aja sepuasnya. Ya, banyak sekali. Jadi ilmu di YouTube tuh banyak sekali ya. Sumber knowledge ya, sumber pengetahuan. Yang positif ya, jangan yang negatif. Yang negatif juga banyak. Tapi usahakan yang positif. Semua ilmu itu selama ada yang naikkan pasti ada ya. Oke, ini yang saya tadi katakan. Ini sebenarnya waktu Anda belajar kalkulus juga ada dalam hospital, integral parsial, mengapa rumus demikian, rumus reduksi, rumus Euler, ya. Ini dari Fourier tadi, bilangan Euler, ya. Ini ada pembuktian-pembuktian ini sudah saya masukkan di sini juga. Ya, Laplace juga ada, ya. Silakan ya. Mudah-mudahan di teknik sipilnya belajar yang kalkulus itu pendukungnya, ya. Anda sudah sejauh mana belajar itu teknik sipilnya? Halo? Maksud Bapak? Belajar konstruksi beton, konstruksi baja, ada belajar irigasi juga. Irigasi itu untuk sipil basah ya, bendungan, gitu kan, sipil basah. Saya sejak muda saya teknik sipil, ya. Sejak muda saya teknik sipil. Oke, kalau Anda lihat, ya, pendidikan. Nah ini, jadi
ijazahnya ada di sini sebetulnya. Tuh. Saya muda pendidikan saya itu adalah di IKIP Padang waktu itu, keguruan teknik ya. Jurusannya teknik, dia sebut jurusan sipil nih teknik sipil ya. Ya waktu itu belajar tentang macam-macam ya, konstruksi kayu. Sekarang enggak berlaku ya, konstruksi kayunya diganti dengan apa? Konstruksi baja ringan, sebetulnya aluminium ya. Nah, kemudian nih jurusan matematiknya saya ambil di UT ya, Universitas Terbuka, jurusan matematiknya. Kemudian S2 saya ambilnya di UI, itu ilmu optoelektronika dan aplikasi laser. Tapi ini sebetulnya peminatannya banyak, saya ambil ke arah image processing, ya, penginderaan jauh, masuk remote sensing, ya, remote sensing. Banyak matematik juga sini, ya, banyak sekali. Oke, ya ini sekedar untuk apa aja. Oh ya, saya mungkin belum memperkenalkan Anda dulu apa ya? Sudah ya. Saya ngajar di BINUS ini sejak 4 Februari 1983 ya, sampai sekarang. Halo. Ini Baik, Pak. masih namanya ATK dulu, Akademi Teknik Komputer. Jadi waktu itu baru ada satu jurusannya namanya Manajemen Informatika, yang sekarang namanya SI, Sistem Informasi. Dulu namanya Manajemen Informatika. Ya. Itu untuk historinya. Ini saya mulai ngajar di BINUS, yayasannya namanya, sebetulnya BINUS itu nama yayasannya, Yayasan Bina Nusantara. Yang perguruan pertamanya namanya Akademi Teknik Komputer. Ya. Oke, kalau ada ini kita boleh bincang-bincang ini, saya stop jadi recording ya.